Saya sering banget begitu ceramah ditinggal orang, mundur, katanya mau kemana, mau kencing Ustadz, nggak balik lagi. Aduh, mudah-mudahan sampai akhir ya. Dicari barat, utara, timur, selatan, tidak ketemu. Ternyata ketemunya di mana? Di kota Mekah. Ada sosok manusia yang lahir dengan nur yang tembus ke atas langit. Siapa beliau? Nabi Yuna Muhammad. Terkadang ada juga orang pelit ketipu, bang. Orang pelit ketipu ketika dia lagi sholat Jumat. Ada ceritanya, lagi sholat Jumat tiba-tiba dia pengen amal, dan duitnya ada duit 100.000 sama 10.000. Yang dimasukin 10.000, yang 100.000 jatuh di belakang. Kata temennya, ini duit dicolek. Dicolek, dimasukin ke kotak amal. Pas udah masuk ke kotak amal, baru yang belakang ngomong, itu uang AA masuk ke kotak amal. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam saya doain, yang punya utang biar lunas. Aminnya kenceng berarti utangnya banyak. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallah ila akhiril ayah. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhun nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal mukhtarramin, segenap para alimil ulama, para asatid, para guru, para hujat, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah dari tingkat RT, RW sampai kepada lurah, terkhusus yang sama-sama kita hormati diantaranya Bapak
Fadilatul Mukarram Bapak Sarja Suteja, Ketua DKM Mushola Al-Ikhlas, yang sama-sama kita hormati Ibunda Yeni Suheni SE selaku Lurah Tanjung Pura. Kita doakan beliau sehat panjang umur. Dan yang terhormat Bapak Haji Sunarji SPD, Ketua LPM Tanjung Pura. Yang terhormat Bapak Kamaluddin Afandi SM, kurung buka MP titik Kel, Kelurahan Tanjung Pura. Bapak Haji Indrajaya, Pembina Polri Tanjung Pura. Dan Bapak Topan Megantara SH, calon legislatif. Mudah-mudahan pulang. Kita doain biar semuanya sehat nih, ya, panjang umur. Terkhusus juga guru kita selaku pembina Hamas, ya ini Al-Mukarram Al-Mukhtaram Al-Ustadz Ali Ramadan, pengasuh Majlis Miftahul Hamas. Ya, kita doain beliau, guru kita panjang umur, sehat walafiat, mudah-mudahan cepat begitu dah ya, mudah-mudahan ya. Susu alhamdulillah, memang saya belum nyusu dari rumah. Nah, susunya asli kagak ini Pak, asli. Bapak RW yang terhormat, Bapak RT, ada Bapak RW Mudi, ada Bapak RT, ada. Kita doain Bapak RT, Bapak RW yang hadir mudah-mudahan jadi lurah. Amin. Di Papua. Kejauhan ya. Dan mudah-mudahan semua yang hadir tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, yang tidak kesebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, karena memang cuma segini doang absennya. Nggak ada lagi. Dan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, jam menunjukkan jam 1 kurang 2 jam. Sanggup? Ibu sanggup Bu? Teteh sanggup Teh? Cius, ntar aja pulang, minggir pulang. Saya sering banget begitu ceramah ditinggal orang, mundur, katanya mau kemana, mau kencing Ustadz, nggak balik lagi. Aduh, mudah-mudahan sampai akhir ya, sampai doa. Nanti kalau orang yang acara belum doa dia udah pulang, baik-baik ya, baik-baik aja dah, hati-hati di jalan ya. Artinya apa? Mudah-mudahan saya bicara di sini ada 2 tema yang begitu luar biasa. Temanya membentuk jiwa pemuda Islam dengan membina semangat nasionalisme, titik 2 di atas. Ada lagi. Artinya apa? Ini malam bukan sekedar malam memperingati Maulid Nabi Muhammad, namun ada yang lebih spesial lagi, yaitu milad daripada Hamas, himpunan mana namanya? Lupa saya, tadi komplain. Hamas, himpunan anak Mushola Al-Ikhlas. Ya, gitu dah. Ya, mudah-mudahan Hamas ini selalu eksis, selalu berkembang, selalu maju, program-programnya tambah banyak. Amin. Tadi saya dengar begitu banyak programnya, salah satunya bedah rumah. Waduh, luar biasa. Saya ngusul besok nikah masal adain, sunat masal adain. Yang sunat praktekin dulu ke anggota Hamas.
Waduh Ustaz, saya udah 2 kali sunat. Habis dong Ustaz kalau begitu. Ya, mudah-mudahan program-programnya semakin berjalan lancar dan sukses. Amin. Dan menjadi kebanggaan kita semua. Bapak Ibu hadirin yang mulia, peringatan Maulid ini sering kita laksanakan. Kita memperingati sosok manusia yang mulia, sosok manusia yang luar biasa kelahirannya. Kehadiran baginda Rasulullah, kelahiran Rasulullah ditunggu dan disambut oleh seluruh alam semesta ini bergembira, bersukacita. Kecuali ada satu makhluk Allah yang tidak girang, tidak senang Rasulullah lahir ke dunia. Siapa mereka? Mereka adalah iblis laknatullah alaih. Dalam kitab Al-Bidayatu wan Nihayah, Ibnu Katsir menjelaskan dalam keterangannya hal ihwal lahirnya Rasulullah. Apa kata beliau dalam kitabnya? Inna iblisa ronna arba'a ronnatin. Sesungguhnya iblis itu nangis, berteriak sekencang-kencangnya pada 4 tangisan. Kalau sudah nangis teriak ngosek. Tahu ngosek? Nggak tahu. Itu kalau nangisnya begini nih, kakinya pada goyang-goyang, itu namanya tangisannya ngosek. Jadi kalau didiemin nggak bisa diem dia, marahan dia, nangisnya luar biasa. Sama kayak tangisan seorang ibu kalau udah tanggal 28, tanggal tua, nangis dia. Beras udah habis, beras udah habis, minyak udah habis, bagaimana ini, nangis ibu-ibu. Ya Bu ya, ya Allah, nangis iblis dengan teriakan yang kencang. Kapan? Hina lu'ina, ketika iblis dilaknat oleh Allah. Kenapa Ustadz iblis dilaknat? Iblis itu orang yang paling sombong, makhluk yang paling sombong untuk iblis. Dalam sejarahnya iblis disuruh sujud, ya iblis sujud kau kepada Nabi Adam. Iblis kagak mau, nyombong iblis. Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Tuh iblis nyombong, tibang nyombong doang dilaknat 1 kali sombong. Kita kadang-kadang aman sombong tiap hari. Benar? Iblis sekali sombong dilaknat oleh Allah. Yang kedua apa? Wahina uhbito, iblis nangis ketika diusir oleh Allah dari surga. Di dalam surga luar biasa, apa aja ada di dalam surga. Kita mau susu tinggal minum susunya, tidak pakai meres lagi. Lain sama di dunia, kalau mau nyusu meres dulu. Susu apa Ustaz? Susu sapi. Alhamdulillah di sini mah kagak meres, saya udah langsung ada. Ya. Di dunia tidur kita, kasur kita keras, tapi nanti di surga ya Allah kasurnya empuk, kita tidurin ambles. Tahu ambles? Ke bawah, saking empuknya. Kalau kasur kita keras Bu, emang kenapa Ustadz? Kasur kita kebanyakan kasur kapuk, isinya kapuk bener. Asal malam dikompolin bocah, pagi dijemur. Kalau udah dijemur ada binatang, namanya binatang. Begitu dah. Ya akhirnya apa? Pada gatel. Itu kasur kita di dunia. Tapi kasurnya Allah nanti di akhirat, di surga luar biasa enak. Pengen Bu masuk surga Bu? Pengen? Saya tanya, mau masuk sendiri apa dipasukin? Masuk sendiri. Yang enak mah dimasukin ya. Iya, pengennya masuk apa masuk sendiri? Kalau kita pengen surga berarti kita kudu siap mati. Iya, nggak mungkin ujuk-ujuk masuk surga kalau nggak mati dulu, bener? Iya, makanya mati dulu. Mau mati? Enggak Ustaz, masih panjang umur saya. Ya Allah.
Luar biasa iblis itu nangis. Dan ketiga iblis itu nangis apa? Wahina ulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iblis nangis dia. Kenapa nangis ketika Rasulullah dilahirkan? Nangis iblis. Kenapa Ustadz iblis nangis? Iblis itu kerjaannya Pak Ibu mondar mandir ngintipin di Lauhul Mahfuz, di sana catatan manusia ditulisin, dicatetin tuh sama dia serta dicatat sama iblis. Iblis datang dari bumi naik ke atas ke langit, dari langit yang ngintip. Habis dia ngintip dicatat ditulis, habis ditulis dikasih manusia. Tujuannya apa? Biar nyesatin manusia. Makanya yang suka ngintip berarti sama dengan bye-bye suka ngintip. Iya ketahuan matanya bintitan. Ngintip, ya Allah, ketika Rasulullah lahir ke dunia, iblis tidak bisa lagi ngintip lagi, nggak bisa lagi naik ke atas langit. Pimpinan Raja Iblis ngomong, wahai tentaraku, ini kenapa bisa begini? Nggak tahu Tuhan, cari tahu. Siap. 88 kayak salep. Iblis suka-suka dia dah. Kalau kita kan bulurah, komandan siap bulurah 86. Oh, iblis 88 Bu. Iya, salep namanya. Ya Allah, dicari barat, utara, timur, selatan tidak ketemu. Ternyata ketemunya di mana? Di kota Mekah. Ada sosok manusia yang lahir dengan nur yang tembus ke atas langit. Siapa beliau? Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Rasulullah dilahirkan basyarul lakal basyar. Rasulullah itu sama dengan kita, sama-sama manusia, tapi bukan sembarang manusia. Rasulullah juga diciptakan dari tanah, sama kita juga diciptakan dari tanah, tapi beda kualitasnya. Makanya jangan heran kalau kita manusia kadang-kadang sama saudara berantem, sama tetangga ribut. Kenapa itu bisa begitu? Bisa jadi berasal dari tanah sengketa. Tahu sengketa? Surat tanahnya 1, suratnya 5. Makanya itu sengketa. Ya Allah, beda kualitasnya. Basyarun lakal basyar. Rasulullah itu manusia, namun bukan sembarang manusia. Kehebatan Rasulullah diakui oleh siapa? Oleh musuh diakui, oleh sahabat diakui, seluruh alam semesta ini mengakui kehebatan Rasulullah. Maka pantas jika Rasulullah dijadikan uswah, dijadikan contoh. Contoh yang paling bagus, yang paling hebat, yang paling cakep adalah nyontoh Rasulullah. Ada film namanya Superman. Tahu Superman? Superman tuh biar kata hebat banget, nggak bisa jadi contoh. Emang kenapa Ustadz? Superman pakai celana dalam di luar, bener nggak? Coba kalau nonton film Superman terbang, wah Allah, tangannya kemana yang pertama? Tangan yang satu ke depan terbang, yang satu ke belakang. Ngapain ke belakang? Megangin kolor biar agak lepas. Superman biar bisa terbang nggak bisa ibu jadi contoh. Rasulullah hebat luar biasa, kita jadikan contoh uswah. Rasulullah uswah wal qudwah, contoh dan jadi contoh. Kita maaf sering ngasih contoh tapi nggak bisa jadi contoh, betul? Iya, anak kita suruh anak-anak ke masjid, ke musola, sholat. Anaknya berangkat ke sholat, ke musola, emaknya tidur maghrib. Astagfirullah. Kadang-kadang nonton televisi, ilaha illallah, yang disetel ratapan seorang istri. Ya, ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu pada diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Di bawahnya tak tulisannya bersambung. Kesel banget. Tapi di sini mah alhamdulillah ibu-ibunya rajin ngaji.
Ketahuan anak Hamas, anak-anak yang bisa ngaji semua. Ketahuan ya Allah tadi sambutannya luar biasa, pembinanya luar biasa. Maka anak muda harus kita jadikan apa? Jadikan tombak perjuangan. Kenapa demikian? Generasi kedepannya apa? Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda sekarang pemimpin masa depan. Kalau kita pengen maju musolah kita, kampung kita, kita lihat dulu sekarang anak mudanya. Kalau anak mudanya rajin ibadah, anak mudanya rajin ke musola, anak mudanya rajin taklim di majlis taklim, kumpul dengan ulama, kumpul dengan ustaz, insya Allah anak muda itu anak muda yang beriman. Ketika malam minggu dia kagak keluar. Ngapain ustaz di kamar? Ada yang datang laki-laki malam minggu ke rumahnya, dipakein syarat, boleh kamu main ke rumah saya. Ketika depan pintu baca dulu surah Yasin 3 kali balik. Habis itu apalagi neng? Baca Waqiah 3 kali balik. Habis itu apalagi neng? Zikir la ilaha illallah 5.000. Habis itu apalagi neng? Baca Ar-Rahman 2 kali balik. Habis itu apalagi neng? Udah segitu aja. Baru berangkat datang ke rumah, baru baca Yasin sekali udah ngantuk matanya. 3 kali balik. Makanya apa? Pemuda harus ada imannya. Kalau malam minggu ada yang ngajak, jangan mau. Ini kita nih, masya Allah, ini anak muda langka, manusia langka. Emang kenapa Ustaz manusia langka? Enak nih malam minggu mah jalan-jalan ini, bener, nongkrong di jalanan, wah enak banget tuh anak muda yang imannya kagak malam minggu, ya Allah. Tapi kita anak muda yang beriman kumpul di majlis taklim, alhamdulillah. Makanya kalau anak muda udah mulai berkembang, anak muda mulai maju, jangan pakai dikata apa-apa, diemin aja, dukung. Ini kadang-kadang usil banget anak muda baru ngaji ke musola pakai dikata, tumben lu ke musola. Besok korek dia. Ini kadang-kadang pakai dikata lagi, ya itu mah rambutnya gondrong ke musola. Biarin rambutnya gondrong ke musola daripada botak nyolong ayam. Bener bu? Iya, makanya tadi Bu Lurah ngomong banyak tawuran, banyak kebakaran, bener. Iya, ulah siapa itu? Ulah kita juga manusia. Maka kalau anak kita main di musola, main di masjid, kagak mungkin tawuran bu. Paling-paling ketiban bedug. Biarin anak-anak kita ngaji, belajar agama, alhamdulillah. Inilah anak-anak ngajar. Minimal anak kita bisa ajan bu. Bu, anak kita bisa ajan. Nanti kita meninggal dunia masuk ke liang lahat, siapa yang ngajanin bu? Anak. Kalau anak kita bisa ajan, enak. Ini kadang-kadang anak ajan aja kagak bisa, salah nyungsang. Khayal sholat akbar. Masa ayah selalu ujungnya akbar. Baik-baik. Maka anak muda, contoh dan banggalah kalian dengan apa? Busana Islam muslimah. Yang laki pakai peci, alhamdulillah. Pakai peci juga ada caranya. Ini kalau ngaji sekolah pecinya begini nih, rapih ya. Pengajian kalau sholat pecinya tekin dikit tuh ke atas, biar apa? Ini kita punya jidat, nanti ketika sujud kena tanah, itu tujuannya. Ini kadang-kadang sholat pecinya begini, Allahu Akbar, lah nggak kena jidatnya. Beda lagi kalau makainya miring begini. Ini memang miring begini, nongkrongnya di kantor pos, di pos ronda, sambil ngapain? Sambil banting. Mati lu nggak punya 5. Oh, ngapain itu namanya? Iya, jangan pakai diomongin. Ya, menggaple ya lain, beda lagi. Makanya ada caranya. Perempuan muslimat, ya Allah luar biasa, kerudungnya cakep. Jangan pakai kerudungannya yang jarum pentolnya 20. Kasihan itu.
Kalau jalan nggak bisa nengok. Emang kenapa Ustadz? Jarum pentolnya 20, di sini 10, di sini 10, dipanggil, Neng mau kemana? Mau ke sono. Hah, nggak bisa nengok. Bye-bye, namanya kerudungan sakaratul maut. Bye-bye Bu ya. Maka anak muda harus tampil ke depan. Alhamdulillah, apalagi kita bangga hari ini ya Allah, Hamas sudah 5 tahun. Luar biasa, programnya banyak, kita dukung. Apalagi nilai-nilai agama ditanemin, luar biasa. Musola udah cakep, siapa yang ngisi musola kita? Anak muda. Jangan ABG mulu. Tahu ABG? Anak berusia gocap. Kalau udah berusia gocap Ustadz, berarti nggak punya gigi. Iya, metik namanya. Makanya kalau dia selawatan, maaf ini di kampung saya, ayalah tolah, pas banget subuh tarhim, al-tolah, tu jami'an rahimakumullah. Al-tolah, udah sholat setengah 6 mati al-sholah aja, kagak ada yang dateng. Coba anak Hamas yang tampil, hayya 'alas shalah. Ya Allah, cakep banget. Siapa itu? Anak Hamas. Alhamdulillah. Iya, tampil kudu berani dan ada ilmunya, makanya dibimbing sama Ustadz Aldi itu. Beliau anak muda, jangan sekedar berani, tapi harus apa? Ada ilmunya. Minimal apa? Minimal baca Quran kita bisa. Agar apa? Nanti kalau kita, orang tua kita meninggal dunia, ada yang bisa baca Quran. Siapa? Anaknya. Selain berorganisasi, diajarin juga apa namanya, yaitu pengajian. Makanya kalau pengajian Ustadz luar biasa. Anak sekarang nih luar biasa godaannya. Zaman dulu kita ngaji nih, nggak ngaji diomelin. Tapi sekarang bocah kagak ngaji, biasa-biasa aja, kagak malu. Masih kecil, tumbuh dewasa, tumbuh besar. Ketika besar dia malu ngaji, pakai songkok miring, bawa Quran bukan di dada, diketek, ditaruh begini. Ada kadang-kadang yang begitu. Iya, bagaimana mau berkah ilmunya. Makanya Ustadz alhamdulillah ada 3 orang, 4 orang ngajarin aja. Saya juga di rumah begitu ngajar ngaji. Murid saya 3 orang Bu, murid saya 3 orang, agak nambah-nambah. Pas ketika giliran malam minggu nih, malam minggu pas banget bayaran, hujan lagi. Iya, yang datang cuma 1 orang, malah ingusan lagi. Iya, asal kita ajarin dia meler mulu. Ya, kita ajarin aja, ada pelan-pelan, alif, a, ba, ta, a, ba, ta, a, ba, ta. Lah itu aja Ustaz, udah itu aja lah, hafalin tuh kalau bisa. Ya Allah, emang perjuangan luar biasa zaman sekarang, lu perkembangan luar biasa. Apalagi sekarang Bu, maaf Ibu Bapak, ada nama sekarang ini Indonesia ini banyak banget nama setan. Bener nggak? Yang putih-putih namanya setan pocong, yang rambutnya panjang perempuan namanya kuntil anak. Bener? Belakangnya bolong namanya sundel bolong. Betul? Ada lagi sekarang yang namanya lagi booming, namanya setan gepeng. Apaan tuh Ustaz setan gepeng? Handphone. Baik-baik itu. Hati-hati. Kalau kita udah punya itu Bu, luar biasa. Apa aja kita buka di situ ada gombel, ada. Lewe gombel Masya Allah, wewe gombel nggak pakai baju, waduh luar biasa. Makanya kalau anak kita ini, kalau kita lihat, perhatikan Bu, anak-anak itu hobi taklid, demen ngikutin sesuatu yang nggak paham. Makanya tuh anak-anak ketika masih kecil, dulu kita nonton film Doraemon, pengen jadi Doraemon.
Nonton film Superman, pengen jadi Superman, terbang kita. Karena apa? Nggak ngerti, cubang demen doang. Nah ini anak sekarang begitu, asal dilihat nih media sosialnya, dilihat, ya Allah, tibang demen doang. Dia demen rambutnya pirang, Masya Allah, diikutin rambutnya pirang. Anak laki rambutnya pirang, mangklik ke atas, luar biasa, percis banget geragaji. Udah begitu atasnya merah percis banget kayak kuah baso. Iya merah, pakai anting juga, mending antingnya emas, hadiah ciki dari kawat, luar biasa. Pakai celana, dia lihat di media sosial, cakep nih ya, dilihat pas dilihat gayanya trennya tren barat. Ya Allah, pakai celana sobek dengkulnya, mending dengkulnya cakep, dengkulnya lancip kayak obeng kembang, dipasang-pasang. Ya Allah, ngikutin apa? Hubut taklid, apa yang dia lihat, apa yang dia pengen dia lihat, dia ikutin. Itulah bocah. Maka zaman sekarang kita menjadikan anak yang soleh dan soleha luar biasa tantangannya. Untungnya ada organisasi yang namanya Hamas, biar kata berorganisasi, pengajiannya juga ada. Alhamdulillah, aman udah, insya Allah, alhamdulillah. Makanya ini kita Bu, ya Allah, luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk apa? Untuk kita menjadi apa? Menjadi contoh Rasulullah salah satunya akhlaknya yang paling mulia, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum. Itu ada dalam rawi. Akhlak Rasulullah contohnya apa? Rasulullah paling suka, paling gemar dengan fakir miskin. Rasulullah paling suka, gemar dengan fakir miskin, menyantuni anak yatim. Tadi sudah kita santuni anak yatim kita, alhamdulillah, pahalanya luar biasa. Yang menyantuni anak yatim, pahalanya itu sama dengan apa? Dengan dia punya rambutnya. Waduh, sampai sini ngajinya pulang agak tuntas. Akhirnya dia pengen nyantunin anak yatim, dicari anak yatim yang gondrong. Emang kenapa yang gondrong? Kan pahalanya banyak kan Ustad. Kan tadi kata Ustad kalau nyantunin anak yatim pahalanya sama kayak rambutnya anak yatim. Makanya saya cari yang gondrong. Lah kasihan yang botak. Iya, saya balikin. Pak Ul, itu kalau botak bukan nggak ada pahalanya, ada. Kenapa? Ada lubang pori-porinya. Hitung aja lubang pori-porinya sama lubang rambut. Tuh kayak kata gitu aja. Ada aja begini nih orang ngaji Bu. Makanya alhamdulillah nih ngaji kudu tuntas sama guru-guru kita. Alhamdulillah. Rasulullah ketika sholat, assalamualaikum, Rasul langsung pulang, belum zikir lagi. Rasulullah belum wirid lagi. Apa kata sahabat, ya Rasulullah, kenapa tiba-tiba engkau balik pulang, belum wirid lagi, belum doa lagi? Rasulullah teringat ada sekian dirham yang belum disodakohkan. Rasulullah belum sodakoh, hatinya gelisah. Ini kadang-kadang kita sama sodakoh pelit banget. Ada yang datang ke rumah minta sumbangan, minta bantuan buat maulid. Assalamualaikum, waalaikumsalam, orangnya kagak ada. Itu yang ngomong siapa? Ada aja orang pelit. Entar ya, entar, besoknya besok. Akhirnya apa? Udah selesai acara masih entar besok aja. Kita mengaku umat Rasulullah harus apa? Contoh akhlak baginda Rasulullah, orangnya dermawan. Maka kalau kita sholat Jumat jangan lupa bawa yang gambarnya Soekarno Hatta. Apa itu Ustadz? 100.000 gambarnya Soekarno Hatta. Lihat lagi ngapain? Lagi senyum gambarnya. Artinya apa? Orang kalau dapat duit 100.000 udah girang. Bener? Apalagi ibu-ibu luar biasa. Ibu-ibu mah luar biasa. Iya.
Kemudian apa? Datang ke masjid, bawa datuh rezeki kita, datang ke masjid kita masukin kotak amal. Alhamdulillah. Ini kadang-kadang pelit banget ngaku umat Rasulullah, sembahyang Jumat yang dibawa duitnya yang gambarnya Kapten Patimura 1.000, malah hadiah ciki, asal dilurusin dibengkok lagi, dilurusin dibengkok lagi. Masuk ke kotak amal, ikhlas banget dia masuk, ceplos saja kotak amal. DKM buka kotak, ya Allah, pas dibuka dilurusin dibengkok lagi, 1.000-an lurusin dibengkok lagi, hadiah ciki. Wah, luar biasa orang pelit. Terkadang ada juga orang pelit ketipu, Bang. Orang pelit ketipu ketika dia lagi sholat Jumat. Ada ceritanya, lagi sholat Jumat tiba-tiba dia pengen amal, dan duitnya ada duit 100.000 sama 10.000, yang dimasukin 10.000, yang 100.000 jatuh di belakang. Kata temennya, ini duit dicolek. Dicolek, dimasukin ke kotak amal. Pas udah masuk ke kotak amal, baru yang belakang ngomong, itu uang masuk ke kotak amal. Ya Allah, kotak amal udah lewat. Diliatin aja, kurelakan kau pergi. Aduh, duit 100.000 hilang. Aduh, orang kalau pelit ada aja Bu akalnya ya. Punya duit 20.000, perutnya lapar nih, kalau dibeliin nasi duit habis. Akhirnya apa? Ngitung kancing, beli entak, beli enggak, akhirnya kagak. Emang si duit utuh 20.000 ucus pada ngambang. Orang kalau pelit luar biasa. Nyeduh kopi, ampasnya kagak mau dibuang. Seduh pagi, siang dijemur, sore seduh lagi. Orang kalau pelit. Maka kalau kita ngaku umat Rasulullah, yuk bareng-bareng kita introspeksi diri kita semua, termasuk saya. Yuk yang belum rajin sodakoh, rajin sodakoh. Anfik ma fil jaib, yatika ma fil goib. Keluarkan apa yang di kantongmu, niscaya nanti ada rezeki yang gak disangka-sangka. Alhamdulillah. Yang hari ini nyumbangnya gedean Ustadz, alhamdulillah nanti kuburnya terang. Yang nyumbang maaf 100.000 buat acara ini bersodakoh, nanti dia kuburannya terang 100 watt. Ustadz, bagaimana yang nyumbangnya 1.000? Terang juga yang 1.000, cuma terangnya lampu bolham yang 5 watt. Enggak apa-apa, yang penting terang. Kalau enggak percaya, berangkat duluan ke kuburan. Kalau kagak terang, balik lagi kemari. Artinya apa? Insya Allah apa yang kita sodakohkan tidak akan berkurang. Remaja, Ustadz saya nggak punya duit buat sodakoh, bagaimana caranya? Minimal sodakoh yang diajarkan Rasulullah. Kalau kita nggak punya apa-apa, minimal senyum. Ternyata senyum juga sodakoh. Ini kadang-kadang sama orang mukanya asem aja, asem. Ketemu orang buang muka, ketemu orang buang muka. Saya heran muka dibuang-buang, banyak mukanya. Ya Allah, ketemu orang buang muka gedeg aja, gedeg. Apalagi mah Ustadz gedeg banget ya. Ustadz ngomong apaan sih dah? Ustadz ngomel mulu kerjaannya, gedeg aja, gedeg sama orang. Maka orang yang seperti itu luar biasa. Orang yang punya hati seperti itu, nah ilallah, nanti dia hidupnya di dunia, ya Allah kasihan. Minimal senyum. Ada orang senyum, ya alhamdulillah senyum aja, senyum Bu, senyum. Ibu punya suami, suaminya pulang ke rumah habis mancing, agak bawa ikan, senyum aja Bu, senyum. Senyum aja, senyum. Udah 3 hari nggak masak, senyum aja Bu, senyum. Insya Allah damai. Alhamdulillah, senyum aja, senyum. Anak muda juga senyum aja, tapi senyumnya juga pakai aturan. Jangan kagak ada orang dia senyum. Hahaha. Kalau begini namanya tuh, itu udah lama begitu orang PA tuh. Iya, senyum gak ada orang.
Ya, sodako senyum, minimal senyum. Kita kalau nggak nyumbang yang penting senyum. Jangan kita gedeg aja gedeg sama orang, benci aja sama acara-acara berbau kemasyarakatan. Hidup kita ini hidup bersama, sosial, siapapun kita, apapun kita jabatannya, hidup bersama, kumpul bersama. Kita butuh orang lain. Anak muda butuh yang tua butuh yang muda. Benar, makanya yang muda siapin. Buat apa? Menggantikan yang tua-tua. Kalau anak muda udah siap ilmunya, tinggal maju di masyarakat, alhamdulillah. Oleh karenanya siapin ilmunya. Ketika anak muda insya Allah ada ilmunya, murah senyum, sodakoh aja, sodakoh, senyum aja. Kalau nggak punya rezeki, senyum aja, insya Allah itu juga bagian dari sodakoh. Alhamdulillah. Jangan muka asem aja, tahu asem, manyun aja manyun. Orang kalau ngaji mukanya asem aja, orang kalau ngaji mukanya kagak pernah senyum, bisa jadi dia lagi mikirin sesuatu. Ibu, apalagi ibu-ibu luar biasa. Ya makanya ibu-ibu saya yakin murah senyum, karena saya datang kemari udah senyum aja dia. Masya Allah, ustadznya kurus banget ya. Ya udah senyum aja, nggak apa-apa, namanya saya dikatain kurus juga nggak apa-apa, emang saya udah begini ya Bu, apa adanya aja deh ya. Makanya apa, ini nikmatin aja hidup kita. Hidup ini bersosial, hidup ini bertetangga bersama. Nggak ada orang yang meninggal dunia jalan sendiri. Bener, orang meninggal dunia siapa yang gotong? Tetangga. Siapa yang gontong? Anak muda. Makanya hidup ini jangan sombong, jangan artinya apa? Hidup jangan kayak iblis, sombong banget. Hidup kita bersama, semuanya sama-sama. Yang membedakan kita apa? Yang membedakan kita ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada malam hari ini mudah-mudahan kumpulnya kita di acara Milad Hamas dan peringatan Maulid ini ada yang kita ambil. Yang pertama, jadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Jadikan Rasulullah sebagai contoh teladan yang baik yang harus kita ikuti. Dan ketiga, tingkatkan iman kita agar apa? Hidup ini aman dan tidak hidup kita terjerumus kepada kesesatan, terkhusus anak muda. Dan ketiga, selanjutnya banyakin taklim, banyakin ngaji sama ustaz, banyakin ngaji sama guru. Insyaallah iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Orang yang senantiasa baca Quran, kata Rasulullah, akan nanti di hari kiamat nanti Quran itu akan menjadi penolongmu. Alhamdulillah. Makanya banyak-banyak baca Quran. Biar apa? Jadi penolong kita di hari kiamat. Mudah-mudahan anggota Hamas semua menjadi orang-orang yang beriman, yang benar-benar mengamalkan ajaran Rasulullah, dan kita semua menjadi umat Rasulullah, umat yang benar-benar diakui oleh baginda Rasulullah dan mendapatkan syafaat uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para bapak, para ibu hadirin yang berbahagia, dan selanjutnya barangkali dari peringatan Maulid ini harus ada perubahan. Perubahan apa? Iman kita, ibadah kita lebih meningkat. Jangan sampai selesai acara Maulid ini ibadah kita kendor. Harus lebih tingkatin lagi ibadah. Sholat apalagi subuh. Bye-bye subuh, hati-hati. Kenapa hati-hati? Sering kesiangan orang subuh. Maka saya pernah mesen sama ibu-ibu, Bu, kalau punya suami maaf udah jam 5 subuh belum bangun, dibangunin gak bangun-bangun. Saya kasih caranya apa Ustaz? Ambil surah Yasin, baca surah Yasin, insya Allah bangun. Benar? Pernah dipraktekin sama orang, akhirnya bangun juga Ustaz suami saya. Begitu pula seorang suami, kalau istrinya belum bangun subuh, sholat subuh, banguninnya bagaimana Ustaz? Bisikin suami istri kita, sambil bisikin sambil ngomong, Mama bangun sholat subuh. Habis sholat subuh kita ke toko emas, insya Allah bangun. Kalau nggak percaya silakan praktekin kalau punya duit. Dan mudah-mudahan
kita menjadi ahli Quran, mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang hadir tanpa terkecuali mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan kita bisa berjumpa lagi di tahun depan, tahun berikutnya umur kita panjang, bisa memperingati hari-hari besar lagi bersama Hamas. Kita doakan, kita dukung terus, kita support yang namanya Hamas ini agar apa ya, pemuda-pemuda ini terus berkembang dengan program-programnya dan jadi pemuda yang tauladan, pemuda yang berakhlakul karimah, dan pemuda yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, karena waktu sudah menunjukkan 11:30, saya yakin sudah pada capek, udah ada yang kakinya pegel, ada yang udah airnya habis, ada yang snacknya juga udah habis. Jadi kita habisin aja semua hari ini. Kita tutup dengan doa ya. Mudah-mudahan pulang dari sini kita mendapatkan berkat, berkah. Pulang dari sini kita semua dapat amplop amal. Nah, mudah-mudahan dapat amal, dapat berkah. Berkah ada dua, ada yang kelihatan dan tidak kelihatan. Yang kelihatan apa Ustadz? Berkat kita tuh kelihatan tuh berkah. Ya kelihatan. Yang enggak kelihatan apa Ustadz? Yang tidak kelihatan adalah apa? Kita baca surah Yasin, baca ratib, kita baca tahlil, kita baca maulid, semua itu kita baca, ada nilai pahalanya, ada nilai ibadahnya, dan nanti kita akan dapatkan kapan? Nanti ketika kita masuk ke alam barzah, baru kita merasakan, oh ini loh yang saya baca amalnya, pahalanya di dunia. Mudah-mudahan amal-amal kita senantiasa Allah terima. Amin ya rabbal alamin. Dah, mari kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang tua kita yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang masih hidup orang tua kita, kita doakan panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki. Dan yang masih sekolah, mudah-mudahan anak-anak kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Dan semua apa yang kita hajatkan bersama agar Allah ijabah hajat kita yang terbaik, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sulam ma'mul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana dzunubana wa liwalidina. Amin. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan ada manfaatnya. Jangan pulang dulu, nanti doa oleh guru-guru kita. Mudah-mudahan kita semua Allah jadikan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila suara saya kasar, karena memang saya makhluk kasar. Kalau makhluk halus namanya jurig, setan ya. Mudah-mudahan semua ada manfaatnya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.